Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan kepada pertama yaitu rekan saya Nela Marcelina Buruginting dan saya sendiri yaitu Putri Ramadhani Batubara dari kampus Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu untuk mata pelajaran audit internal yaitu Ibu Deliana SE AK MSI. Dalam video pembelajaran ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mata pelajaran tentang audit internal dengan topik mengenai pengendalian internal. Sebelum memasuki pembahasan mengenai topik pengendalian internal, kita harus dapat membahas terlebih dahulu mengenai framework, yang dimana framework ini sangat berpengaruh besar terhadap yang namanya pengendalian internal. Sehingga sebelum memasuki mengenai framework ini, kita harus dapat mengetahui terlebih dahulu pengertian dari framework. Framework sering diterjemahkan sebagai kerangka, acuan, atau kerangka acuan. Dalam framework ini juga dapat didukung dengan adanya suatu prinsip-prinsip, yang dimana prinsip-prinsip dalam framework dapat dilihat pada slide selanjutnya. Prinsip-prinsip framework, yang dimana prinsip-prinsip framework dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu adalah prinsip dengan berbagai konsep. Pada prinsip ini, framework membutuhkan berbagai macam konsep untuk dapat mempermudah para programmer dalam membuat suatu aplikasi maupun web yang berisi fungsi, plugin, dan berbagai konsep sehingga membentuk suatu sistem tertentu. Yang kedua adalah prinsip dengan nilai. Pada prinsip ini, framework dapat memberikan suatu nilai dalam membangun dan membuat function terhadap suatu aplikasi atas nilai-nilai yang dapat ditentukan pada suatu hal tertentu. Yang ketiga adalah prinsip dengan asumsi, yang dimana prinsip pada asumsi ini dapat berhubungan juga terhadap yang namanya risiko, yang perlu sekali diidentifikasikan pada tahap penyusunan suatu program. Yang keempat adalah prinsip dengan praktik, yang dimana pada prinsip dengan praktik, jika telah sesuai dengan framework yang dibutuhkan, maka dengan praktik terbaik dapat menentukan penyesuaian dan fleksibilitas yang tinggi, dapat membantu dalam menambahkan fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan, dan dapat digunakan sebagai alat pembanding untuk dapat menilai suatu struktur. Poin yang kelima yaitu adalah prinsip dengan proses. Pada prinsip ini memerlukan suatu proses dalam penentuannya. Dan untuk poin yang terakhir yaitu adalah lingkungan. Prinsip lingkungan secara umum, framework menyediakan lingkungan yang memfasilitasi jenis programmer tertentu untuk proyek pembangunan software. Penyajian framework mengenai pengendalian internal. Pada saat ini, hanya ada 3 bagian framework yang diakui secara luas oleh pihak manajemen, akuntan publik independen, dan praktisi audit internal, yaitu pada poin yang pertama, Internal Control Integrated Framework, yang diterbitkan khusus semula pada tahun 1992, kemudian dimutakhirkan tahun 2013. Untuk poin yang kedua, yaitu adalah Guidance on Control atau disingkat dengan COCO Framework, yang diterbitkan oleh CICA atau The Canadian Institute of Chartered Accountants tahun 1995. Untuk poin yang ketiga yaitu adalah Guidance in Risk Management, Internal Control,
and Related Financial and Business Reporting yang diterbitkan FRC atau The Financial Reporting Council tahun 2014. Sudah mengetahui dan mengenal apa itu framework pada penjelasan di slide sebelumnya, maka kita dapat menjawab pertanyaan dari apa itu pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga, dalam hal ini, kita harus juga dapat mengetahui apa itu internal. Internal adalah suatu keterkaitan yang melibatkan atau hanya mempengaruhi orang-orang yang merupakan bagian dari organisasi pada perusahaan tertentu, daripada orang yang bukan dari organisasi pada perusahaan tersebut. Nah, apabila kita sudah mengetahui apa itu pengendalian dan juga internal, maka kita dapat menjawab pertanyaan pada slide ini, yaitu pertanyaan mengenai apa itu pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Sehingga, pengertian pengendalian internal secara luas, Koso mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asurans atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan juga ketaatan. Dari pengertian pengendalian internal sebelumnya, maka pada slide ini kita akan membahas mengenai tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu adalah tujuan operasional, yang dimana suatu tujuan yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya terhadap pencurian, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah tujuan pelaporan, yang dimana suatu tujuan yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan dan keuangan dari sisi dapat dipercayanya atau reliability, tepat waktu atau timelines, dan keterbukaan atau transparansi, atau bahkan syarat-syarat lainnya. Untuk poin yang ketiga mengenai tujuan pengendalian internal, yaitu terdapat tujuan ketaatan, yang dimana suatu tujuan yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undang relevan dengan entitas tersebut. (17) Prinsip pengendalian. Dengan informasi yang perlu diingat bahwasanya Koso memberikan resep yang dinamakan dengan prinsip-prinsip kerangka yang terintegrasi, yang disingkat dengan 17 prinsip pengendalian internal Koso. 17 prinsip pengendalian internal Koso ini sering digunakan oleh perusahaan publik, misalnya yang menjual surat-surat berharga. Mereka di pasar modal Amerika Serikat, di mana ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Kerangka ini sangat berguna bagi auditor internal. Kemudian, tujuan pada prinsip pengendalian internal adalah untuk dapat menilai sistem pengendalian internal suatu organisasi. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai penjelasan pada gambar 17 prinsip pengendalian internal Koso. Berikut gambar dari 17 prinsip pengendalian internal Koso. Yang pertama yaitu adalah control environment atau lingkungan pengendalian. Terdapat 5 poin dari 17 prinsip pengendalian internal Koso. Yang pertama yaitu adalah tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, laksanakan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, ciptakan struktur,
wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, tunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Dan yang kelima yaitu adalah tegakkan akuntabilitas. Untuk poin yang kedua yaitu adalah risk assessment atau penilaian risiko, yang dibagi menjadi 4 poin dari 17 prinsip pengendalian internal KOSO. Yang pertama, tentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, identifikasi dan lakukan analisis risiko. Yang ketiga, nilai kemungkinan risiko kecurangan. Dan yang terakhir yaitu adalah identifikasi dan lakukan. Untuk poin yang ketiga yaitu adalah control activities atau kegiatan pengendalian, yang dimana di dalam hal ini terdapat 3 prinsip yang saling berkaitan pada 17 prinsip pengendalian internal KOSO. Yang pertama adalah pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua adalah pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Dan yang ketiga adalah sebarkan melalui kebijakan dan juga prosedur. Untuk poin yang keempat, atas gambar 17 prinsip pengendalian internal KOSO ini yaitu adalah information dan communication atau informasi dan komunikasi. Dibagi menjadi 3 poin dari 17 prinsip pengendalian internal KOSO. Pertama yaitu adalah gunakan informasi yang relevan. Yang kedua, berkomunikasi secara internal. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi secara eksternal. Sehingga untuk poin yang terakhir dari gambar 17 prinsip pengendalian internal KOSO ini yaitu adalah monitoring activities atau kegiatan pemantauan, yang dimana di dalam kegiatan pemantauan ini terdapat 2 poin dari 17 prinsip pengendalian internal KOSO. Yang pertama adalah lakukan evaluasi berkelanjutan atau evaluasi terpisah. Yang kedua, evaluasi dan komunikasikan kekurangan dan kelemahan. Berikut penjelasan mengenai pada gambar 17 prinsip pengendalian internal KOSO, yang dimana lingkungan pengendalian ini terdapat 5 prinsip ditambah dengan penilaian risiko yang sebanyak 4 prinsip, kemudian ditambahkan lagi dengan kegiatan pengendalian yaitu sebanyak 3 prinsip, dan juga informasi dan juga komunikasi ini sebanyak 3 prinsip juga. Dan yang terakhir yaitu pada poin kegiatan pemantauan yang dibagi menjadi 2 poin atas prinsip internal KOSO, sehingga jika dijumlahkan semua poin-poin ini terdapat dan juga berhubungan pada 17 prinsip pengendalian internal KOSO. Komponen pengendalian internal. Pada 5 komponen pengendalian internal terbitan KOSO lazimnya berbentuk kubus, tetapi kelima komponen pengendalian internal tersebut dapat menyajikan ke dalam bentuk piramida, dikarenakan pada struktur piramida membutuhkan landasan yang kokoh sehingga ditempatkan di bawah. Dan komponen itu adalah pertama lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pemantauan. Dalam 5 komponen ini akan kita bahas secara satu persatu pada slide selanjutnya. Pertama yaitu adalah lingkungan pengendalian atau control environment, yang dimana lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Di dalam lingkungan pengendalian ini, hal yang harus sangat penting untuk diingat yaitu pertama, lingkungan pengendalian dapat menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Untuk poin yang kedua yang harus diingat yaitu adalah pada sistem pengendalian, sekecil-kecil sekalipun pengendalian jika diabaikan bisa menimbulkan bencana yang sangat besar terhadap situasi yang ditentukan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan
atas lingkungan pengendalian terhadap suatu contoh seperti kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Jika tidak dilakukan dengan berdasarkan kebijakan yang baik, maka perusahaan tidak akan bisa memberikan dan juga memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang baik juga dan sesuai dengan perusahaan. Berikut merupakan penjelasan atas gambar piramida 5 komponen pengendalian internal, yang dimana dengan bentuk gambarnya berbentuk segitiga atau piramida, yang di dalamnya itu terdapat 5 komponen pengendalian internal. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal yang dijalankan untuk pertama, mencapai tujuan-tujuan yang strategis. Yang kedua adalah menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang ketiga adalah berjalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah taat terhadap semua ketentuan hukum. Yang kelima adalah mengamankan aset milik perusahaan. Pada slide ini, di sini kita akan membahas mengenai komponen pengendalian internal yang kedua, yaitu adalah penilaian risiko atau risk assessment, yang dimana penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Kemudian, dalam perumusan risk assessment ada dua istilah, yakni yang pertama adalah identifying the risk, yang dimana dalam identifying the risk kita dapat inventarisasikan risiko apa saja yang bisa mengancam tujuan operasi. Yang kedua yaitu adalah assessing the risk, yang dimana dalam assessing the risk kita ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang menjadi ancaman. Yang bagaimana dengan contoh penilaian risiko atau risk assessment ini, yaitu contohnya, misalnya manajer gudang menganalisis risiko yang terjadi pada cedera punggung karyawan. Jika manajer merasa bahwa risiko yang terjadi itu penting, maka perusahaan membeli kembali pekerja gudang dan meminta untuk menggunakan bantuan tersebut. Komponen pengendalian internal yang ketiga adalah kegiatan pengendalian atau control activities, yang dimana kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan tercapainya tujuan dan sasaran pada perusahaan. Contoh prosedur pengendalian dibagi menjadi 8 bagian. Pertama yaitu adalah otoritas dan persetujuan atas transaksi dan juga kegiatan. Yang kedua adalah terdapat pemisahan fungsi dari berbagai tugas-tugas yang telah diselenggarakan. Yang ketiga yaitu adalah pengendalian atas pengembangan suatu proyek. Yang keempat adalah pengendalian atas pengelolaan dari perubahan. Yang kelima adalah merancang dan menggunakan dokumen dan juga catatan. Yang keenam adalah pengamanan aset, catatan data, dan juga mengenai data-data informasi yang telah diselenggarakan pada saat dikendalikan melalui suatu kegiatan. Yang poin ketujuh yaitu adalah pengecekan hasil kerja. Kemudian untuk poin yang ke-8 yaitu adalah menggunakan suatu aplikasi teknologi yang mengendalikan IPO atau input, processing, dan juga output. Kemudian untuk komponen pengendalian internal yang keempat yaitu adalah informasi dan komunikasi atau information and communication, yang dimana KOSO menggabungkan informasi dan komunikasi ke dalam satu komponen. Hal tersebut dikarenakan informasi yang bermutu tinggi harus dapat dikomunikasikan secara tepat. Informasi yang bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat, yaitu pertama adalah relevan.
Yang kedua adalah akurat, yang dimana informasi yang disajikan, baik itu diberikan ataupun diterima, harus dalam bentuk akurat sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar atas informasi yang telah diperoleh. Untuk poin yang ketiga yaitu adalah tepat waktu, yang dimana tepat waktu di sini kita dapat memperoleh suatu informasi itu sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan tanggal yang dibutuhkan, sehingga komunikasi dapat menjalani suatu kejadian atas hal-hal yang telah ditentukan pada informasi yang telah diterima. Dalam informasi dan juga komunikasi di pengendalian internal, dapat juga informasi yang diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini sebagai untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu yang berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Berikut contoh informasi dan juga komunikasi atau information and communication pada komponen pengendalian internal, yaitu pada manajemen perusahaan menggunakan informasi dari Dewan Standar Akuntansi Indonesia untuk dapat menilai dampak perubahan struktur lapor keuangan di suatu perusahaan sehingga dapat dikomunikasikan secara tepat. Kemudian, untuk komponen pengendalian internal yang terakhir adalah kegiatan pemantauan atau monitoring activities, yang dimana pemantauan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu perusahaan. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal, yang dimana dalam hal ini monitoring yang efektif akan menghasilkan efisiensi dalam organisasi dan dapat mengurangkan biaya yang berhubungan dengan pelaporan atas pengendalian internal. Berikut contoh kegiatan pemantauan atau monitoring activities, yaitu pertama, contoh dalam peringatan sistem akuntansi seperti adanya transaksi yang tidak biasa dilakukan perusahaan untuk pembelian barang perusahaan, atau adanya perbedaan data antara setoran kas dan juga setoran bank, sehingga sangat diperlukan sekali mengenai komponen pengendalian internal pada poin kelima ini, yaitu adalah kegiatan pemantauan untuk melakukan pembuktian apakah memang terjadi kesalahan atau tidak di dalam perusahaan tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu adalah contoh sinyal yang berhubungan langsung dengan karyawan seperti perubahan perilaku dan kinerja karyawan yang semakin memburuk setiap harinya, hingga seringnya karyawan mengambil cuti dengan alasan yang tidak jelas. Kendala yang dihadapi pengendalian internal. Pada pengendalian internal, tentunya terdapat suatu kendala yang sering terjadi atau yang sering dihadapi oleh pihak perusahaan. Berikut suatu kendala yang sering dihadapi oleh pihak perusahaan. Pertama yaitu adalah pimpinan memutuskan lain dari aturan. Yang kedua adalah persekongkolan di antara berbagai pihak. Yang ketiga adalah kesalahan. Yang keempat adalah kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Yang kelima adalah kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. Kemudian, untuk inherent risk, controllable risk, dan juga residual risk dibagi menjadi 3 komponen yang sangat dipentingkan dalam hal tersebut, yaitu pertama, gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi belum dikendalikan dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Yang kedua adalah bagian dari IA yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Kemudian untuk poin yang ketiga dari inherent risk, controllable risk, dan juga residual risk adalah bagian dari IR yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko tersebut. Contoh pengendalian internal. Setelah kita mengetahui pembahasan atas pengendalian internal, maka dapat diambil suatu gambaran atau contoh dari pengendalian,
yang diterapkan dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Berikut contoh yang terkait dari pengendalian internal, yaitu pengendalian internal pada grosir sembako dan snack yang beroperasi satu harian penuh atau 24 jam. Ada beberapa contoh pengendalian internal yang bisa diterapkan seperti kepada poin 8 di bawah ini. Pertama, menempatkan mesin kasir langsung di depan pintu masuk grosir, yaitu digunakan untuk memudah pelanggan melakukan transaksi. Yang kedua, memperkerjakan 2 karyawan kasir yang bertugas secara shift. Yang ketiga, penyotoran kas ke bank setiap hari sebelum pergantian shift. Yang keempat, menyimpan kas kecil di toko setelah pergantian shift. Poin yang kelima adalah memasang kamera pengawasan. Poin yang keenam, adanya sistem untuk mencatat langsung ke kas yang masuk ke dalam perhitungan otomatis untuk mempermudahnya. Poin yang ketujuh yaitu setiap pergantian shift, karyawan diwajibkan absen. Sehingga untuk poin yang kedelapan adalah setiap ada barang yang keluar dan masuk dicatat dokumen atau sistem data. Contoh pengendalian internal yang kedua, yang dimana contoh pengendalian internal ini merupakan contoh yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami dalam video pembelajaran mengenai materi pengendalian internal, yang dimana dapat kita ketahui sebelumnya bahwasanya pengendalian internal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari, dikarenakan dengan pengendalian internal bahwa suatu organisasi, perusahaan, ataupun bisnis, ataupun bahkan yang lain-lainnya dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut contoh yang simpel dan juga mudah dipahami oleh suatu bisnis, yaitu adalah sebagai berikut. Pengendalian internal pada Indomaret yang buka 24 jam, yang memiliki mesin kasir untuk mencatat setiap penjualan dan struk pembayaran untuk pelanggan. Pihak Indomaret ini bisa melakukan cara-cara untuk mencegah masalah atau kejahatan seperti: pertama, yaitu adalah lokasi kasir yang dapat dilihat dari luar agar mudah meminta pertolongan saat ada perampokan. Yang kedua, ada petugas keamanan, dan jangan biarkan hanya satu orang karyawan toko saja yang bertugas saat malam hari. Yang ketiga, lakukan penyotoran kasir ke kas bank sebelum bank tutup. Keempat, simpan kas dalam jumlah kecil untuk kembalian pembayaran. Dan yang kelima adalah wajib memasang CCTV dan sistem alarm untuk mencegah tindakan kejahatan. Demikianlah video pembelajaran audit internal dengan topik pengendalian internal dari penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.